Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang tokoh pembaruan dalam Islam, yakni Muhammad Abduh. Pada pembahasan ini, yang pertama akan kita bahas tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lahir di pedusunan Delta Nil Mesir pada tahun 1849 dan meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Ayahnya adalah Abduh ibnu Hasan Khairullah, yakni seorang petani dan bukan berasal dari keluarga yang kaya. Namun demikian, semangat belajar yang dimiliki oleh Muhammad Abduh dibuktikan bahwa ketika itu berusia 12 tahun, Muhammad Abduh ini telah menghafal Al-Quran. Jadi telah hafal Al-Quran. Kemudian di usia 13 tahun dia ini dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Jadi Masjid Al-Hamdi ini sering juga disebut sebagai Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dimana dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Jadi secara kualitas juga sangat berkualitas saat itu. Kemudian di usia 16 tahun Muhammad Abduh ini belajar bersama pamannya, seorang syekh atau guru spiritual bernama Darwish Khader, seorang ulama sufi dari tarekat Sadili. Ada yang menarik bahwasannya di usia 16 tahun ini Muhammad Abduh juga telah memutuskan untuk menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal ini hanya berlangsung selama 40 hari. Kemudian ia memutuskan pergi untuk ke Tanta dalam rangka belajar ke pamannya ini, yakni Darwish Khader, seorang sufi. Syekh ini juga mengajarkan kepada Muhammad Abduh tentang disiplin etika dan moral serta praktek kezuhudan tarekatnya. Meski Muhammad Abduh tidak lama bersama Syekh Darwish, sepanjang hidupnya Muhammad Abduh tetap tertarik kepada kehidupan rohaniyah tasawuf. Namun kemudian dia jadi kritis terhadap banyak bentuk lahiriah dan ajaran tasawuf. Sehingga kemudian pada tahun 1866 di usianya yang ke-17 tahun Muhammad Abduh ini meninggalkan Tanta untuk melanjutkan studinya di Al-Azhar Kairo, di mana di sekolah barunya ini Muhammad Abduh masih melanjutkan jalan sufinya. Ia begitu mendalami ajaran sufi bahkan sampai memutuskan untuk membatasi hubungan sosialnya dengan orang lain. Maka pada tahun 871 pamannya ini memperingatkannya bahwa yang dilakukan Muhammad Abduh ini melampaui batas, dan akhirnya Muhammad Abduh ini menuruti daripada nasihat pamannya. Kemudian titik balik dalam kehidupan Muhammad Abduh ini adalah ketika mengikuti diskusi dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jadi kita kemarin juga mempelajari tentang tokoh Jamaluddin Al-Afghani, merupakan seorang aktivis politik yang gencar menyuarakan persatuan Islam. Jadi saat keduanya ini bertemu, usia Muhammad Abduh ini menginjak usia 23 tahun, sementara Jamaluddin Al-Afghani ini berusia 33 tahun. Jamaluddin ini mengajarkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa
mempelajari berbagai macam keilmuan. Di antaranya dia juga mengenalkan buku-buku filsafat kepada muridnya, seperti karya Ibnu Sina, kemudian Aristoteles dan Al-Farabi. Pembelajaran filsafat ini merupakan hal yang ganjil dalam pendidikan Mesir saat itu. Jadi pembelajaran filsafat termasuk pembelajaran yang ganjil saat itu. Kemudian dia juga mengajarkan kepada muridnya untuk mengkritisi karya-karya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi sebuah sistem yang berbeda daripada model pembelajaran di Tanta. Jadi berkat pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani ini, Muhammad Abduh menjadi sosok yang berbeda daripada sebelumnya, di mana ia memiliki visi yang tidak hanya mencakup Mesir tapi juga mencakup seluruh daripada dunia Islam. Ini sedikit tentang biografi Muhammad Abduh. Kemudian berkenaan profesi, Muhammad Abduh adalah guru dan jurnalis. Setelah menyelesaikan studinya tahun 1877, Muhammad Abduh ini menjadi guru di Al-Azhar dan di Darul Ulum. Di sekolah-sekolah tersebut, Muhammad Abduh ini mengajar filsafat, kemudian sejarah dan sosiologi. Kemudian pada tahun 1880 ia juga diminta mengedit Al-Waqai Al-Misriyah atau peristiwa Mesir, berupa lembaran resmi. Di bawah kepemimpinannya ini, Al-Waqai Al-Misriyah menjadi model baru untuk standar baru prosa yang modern. Kemudian ketika di Paris bersama Jamaluddin Al-Afghani, beliau juga mengedit jurnal yang cukup berpengaruh, yakni Al-Ural Wusqa, yaitu jurnal untuk menyerukan pembaruan Islam dan mengecam kolonialisme di dunia Muslim. Kemudian ketika itu Muhammad Abduh menghabiskan waktunya di antara tahun 1884 sampai 1885 untuk melakukan pengembaraan sebelum akhirnya menetap di Beirut. Di kota itu ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajar. Sehingga pada tahun 1888 ia kembali ke tanah airnya, yakni kelahirannya yakni Mesir, di mana ia telah menjadi tokoh yang terkenal di Mesir. Ia bekerja sebagai hakim di pengadilan tradisional. Ia mengawali pekerjaannya di provinsi dan kemudian pada tahun 1890 di Kairo. Jadi selain aktif di pengadilan, ia juga menjadi juru bicara bagi orang-orang Mesir yang kala itu berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Kemudian di antaranya yang lain, pada tahun 1889 Khedive menunjuk Muhammad Abduh sebagai kepala mufti Mesir. Dan pada tahun yang sama ia juga ditunjuk untuk sebagai dewan legislatif penasehat. Jadi mufti Mesir itu adalah seseorang yang melakukan fatwa. Jadi seorang yang melakukan fatwa yang memutuskan sebuah hukum di sana. Jadi dikenal dengan mufti. Dan Muhammad Abduh ini ditunjuk sebagai kepala mufti. Yang selanjutnya adalah karya-karya Muhammad Abduh. Di antara karya-karya Muhammad Abduh ini banyak menuliskan beberapa kitab-kitab religius dengan beberapa judul yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897, sebuah karya yang merangkum pandangan-pandangan tentang teologinya. Kemudian Al-Islam wan Nasraniyah ma'al ilm wal madaniyah. Jadi Islam dan Kristen dalam kaitannya dengan sains dan peradaban yang diterbitkan pada tahun 1902. Kemudian ada Al-Islam wa Al-Rad
ala muntakidih, yakni Islam dan bantahan terhadap kritiknya, tahun 1909. Kemudian karya yang paling ambisius diantaranya adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Namun sayangnya proyek besar ini tidak pernah selesai. Tetapi 12 volume yang ia tulis adalah ekspresi paling penting dalam pandangan modernis tentang kitab suci Islam. Jadi ini beberapa karya-karya Muhammad Abduh. Kemudian ide-ide pembaharuan daripada Muhammad Abduh meliputi beberapa aspek dan bidang. Di antaranya adalah faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Menurut Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi jumud itu adalah sebuah keadaan yang membeku, statis, sehingga umat tidak mau menerima perubahan yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat saat ini. Jadi yang menjadikan sebab kemunduran umat Islam bukan karena ajaran Islam, melainkan adalah sikap jumud di tubuh umat Islam. Jadi bukan ajarannya tapi berkenaan umatnya. Berkaitan dengan ini, Muhammad Abduh dalam Al-Islam Baina Al-Ilm wal Madaniyah dijelaskan bahwa sikap jumud dibawa ke tubuh oleh orang-orang yang bukan Arab yang merampas puncak kekuasaan politik dunia Islam. Mereka juga membawa faham animisme, tidak mementingkan pemakaian akal, jahil dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Rakyat harus dibutakan dalam hal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh. Ini berkenaan pandangan daripada faktor kemunduran umat Islam adalah jumud. Yang kedua adalah masalah bidang ijtihad. Jadi menurut Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ini bersifat tegas, jelas dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum tidak terperinci serta sedikit jumlahnya. Dengan adanya situasi modern perlu adanya interpretasi baru dan ijtihad perlu dibuka. Pendapat tentang dibukanya pintu ijtihad ya semata-mata pada hati tetapi pada akal. Al-Quran memberikan kedudukan yang tinggi bagi akal, bahwasanya Islam ini menurutnya agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dasar Islam. Iman seseorang tak akan sempurna tanpa akal. Agama dan akal yang pertama kali mengikat tali persaudaraan. Ini berkaitan tentang masalah ijtihad. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Jadi Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum Allah atau sunatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Islam ini mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang modern mesti sesuai dengan Islam, sebagaimana zaman keemasan Islam yang melindungi ilmu pengetahuan. Dengan semangat ini Muhammad Abduh menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah Barat. Sebagai konsekuensi pendapatnya, Muhammad Abduh ini berupaya untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyelesaikan persoalan modern. Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Jadi Muhammad Abduh memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak, laki-laki ataupun perempuan.
Semuanya ini harus memiliki kemampuan dasar seperti membaca, kemudian menulis dan berhitung. Semuanya harus mendapatkan pendidikan agama yang mengabaikan perbedaan sektarian dan menyoroti perbedaan antara Kristen dan Islam. Isi dan lama pendidikan haruslah beragam sesuai dengan tujuan dan profesi. Maka inilah yang kemudian yang dirumuskan oleh Muhammad Abduh berkenaan jenjang-jenjang pendidikan ini harus sesuai dengan tujuan dan profesi. Jadi Muhammad Abduh ini percaya bahwa anak petani dan tukang harus mendapatkan pendidikan minimum atau pendidikan dasar agar mereka ini dapat meneruskan jejak ayah mereka. Jadi kurikulum pendidikan dasar ini meliputi pertama adalah buku ikhtisar doktrin Islam yang berdasarkan ajaran Sunni dan tidak menyebut-nyebut perbedaan sektarian. Yang kedua adalah teks ringkas yang memaparkan secara garis besar fondasi kehidupan, etika, dan moral dan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang ketiga adalah teks ringkas sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, kehidupan sahabat dan sebab-sebab kejayaan Islam. Ini adalah berkenaan kurikulum untuk jenjang dasar atau jenjang minimum. Kemudian untuk menengah, ini beberapa orang yang ingin bekerja di instansi pemerintahan, baik militer, kedokteran. Ya. Di antara kurikulumnya meliputi yang pertama adalah buku yang memberikan pengantar pengetahuan seni, logika, prinsip penalaran. Yang kedua adalah teks tentang doktrin yang menyampaikan soal-soal seperti dalil rasional, menentukan posisi tengah dalam upaya menghindari konflik, pembahasan lebih rinci mengenai perbedaan antara Kristen dan Islam, dan keefektifan doktrin Islam dalam membentuk hidup di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah teks yang menjelaskan mana yang benar dan salah, penggunaan nalar dan prinsip-prinsip doktrin, serta yang keempat adalah teks sejarah yang meliputi berbagai penaklukan dan penyebaran Islam. Adapun pendidikan yang lebih tinggi atau jenjang yang tinggi ini teruntuk seseorang yang ingin menjadi guru atau kepala sekolah. Di antara kurikulumnya mencakup tafsir Al-Quran, kemudian ilmu bahasa dan bahasa Arab, ilmu hadis, studi moralitas atau etika, prinsip-prinsip fikih, seni berbicara dan meyakinkan, kemudian teologi dan pemahaman doktrin secara rasional. Ini beberapa rumusan yang dibuat oleh Muhammad Abduh berkenaan pendidikan yang haruslah beragam dan sesuai dengan tujuan serta profesi. Kemudian adalah bidang keluarga dan wanita. Jadi Muhammad Abduh berpendapat bahwasanya pondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu dalamnya, maka pondasi masyarakat di sini akan runtuh. Menurut Muhammad Abduh juga bahwasanya jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Jadi Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya. Ini adalah beberapa ide-ide pemikiran yang dibuat oleh Muhammad Abduh. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkenaan pembahasan materi tentang tokoh pembaruan Islam Muhammad Abduh. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwasannya Muhammad Abduh ini merupakan salah satu figur yang penting dalam Islam pada abad ke-20. Di tempat asalnya yakni Mesir, ia dikenal sebagai seorang ilmuwan yang besar dan seorang pembaharu dalam dunia Islam. Jadi selama masa hidupnya ia menggiatkan modernisme Islam dengan cara menyintesiskan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.